Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan tentang nilai-nilai tasawuf dalam pembinaan akhlak. Diambil dari jurnal Akhlak Tasawuf dan penanaman nilai-nilai tasawuf dalam pembinaan akhlak. Volume serta halamannya yaitu Al-Tazkiyah, Jurnal Pendidikan Islam, halaman 277 sampai 298 tahun 2016, dan Ijtimaiyah, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, halaman 90 sampai 102 tahun 2015, dengan penulis yaitu Agus Susanti dan HSAMA Ahlami. Pendidikan adalah segala upaya untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia. Faktanya, dalam dunia pendidikan, kemajuan manusia masih sangat tertinggal. Akibatnya, orientasi perubahan dalam hal pendidikan menjadi semakin materialistis, individualistis, dan sekularistik. Untuk mengatasi hal semacam itu, perlu adanya reorientasi menuju pendidikan dengan penanaman nilai-nilai tasawuf yang lebih baik lagi untuk mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui sekolah yang berkaitan dengan keislaman. Dengan demikian, akan tercipta dimensi integrasi vertikal dan dimensi integrasi horizontal. Dimensi integrasi vertikal berupa kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan dimensi horizontal terhadap sesama manusia dan juga lingkungannya. Integrasi itu sendiri menghasilkan output berupa pendidikan, kepribadian manusia yang berakhlak mulia. Maka dapat kita simpulkan bahwa tasawuf sangatlah penting dan tidak lepas dari pemecahan masalah dalam hal pendidikan. Selain pada hal pendidikan, etika juga berkaitan dengan pembinaan akhlak. Etika merupakan dunianya filsafat, nilai, dan moral, yang dimana etika ini bersifat abstrak dan berkaitan dengan hal baik serta buruk. Dalam pernyataan tentang etika, maka kita dapat menyimpulkan bahwa secara umum asal mula dari etika ini berasal dari filsafat suatu kondisi atau situasi yang harusnya dimiliki serta dicapai oleh setiap manusia. Etika juga membahas tentang baik dan buruknya, serta teori tentang moral. Moral itu sendiri berasal dari kata jamak yang artinya adat atau kebiasaan manusia. Moral bukan hanya berkaitan dengan tingkah laku, namun moral juga bisa mengarahkan seseorang untuk bisa berbuat kebaikan kepada orang lain. Pada hakikatnya, moral pada diri seseorang berkaitan dengan moralitas. Moral dapat dipahami untuk memberikan suatu batasan terhadap aktivitas manusia dengan keadaan tertentu. Jika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, jika seseorang ingin dikatakan bermoral, maka harus berbuat kebaikan. Istilah moral ini kadang dikaitkan dan dihubungkan dengan kesadaran, sehingga sering dikatakan kesadaran moral. Kesadaran moral itu sendiri memiliki keterkaitan dengan hati nurani pada setiap manusia. Terdapat beberapa kecakapan dalam kesadaran moral, yaitu perasaan yang mendorong seseorang harus melakukan tindakan yang bermoral, perasaan rasional dan objektif, dan kebebasan yang artinya seseorang bebas menentukan perilakunya. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa moral memiliki suatu sistem atau komponen yang terkait satu sama lain, yaitu kesadaran dan perasaan moral ketika seseorang melakukan sesuatu. Rekonstruksi ajaran tasawuf yang relevan dengan perkembangan zaman adalah sebuah keniscayaan. Perubahan zaman ini berdampak pada nilai-nilai yang berujung pada krisis moral. Meskipun abad ini dikenal dengan kemenangan bagi agama yang mampu memberikan jawaban atas krisis manusia modern, namun tidak dalam bentuk perbuatan yang cenderung formalistis. Kebutuhan itu adalah spiritual, memberi ketenangan dan juga ketentraman dari kekelaman spiritual dan juga ketenangan jiwa. Itu semua dapat ditemukan dalam tasawuf. Kelebihan jurnal ini
Temanya yang dipilih dapat ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membentuk karakter dan membentuk akhlak yang baik. Dapat mengukur moral kita apakah sudah baik atau masih kurang baik. Penjelasan dalam jurnal diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kelemahan jurnal tersebut yaitu terdapat kata yang kurang dipahami seperti kata asing atau kata yang jarang sekali banyak orang ketahui. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.